warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejarawan muda. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Yesni Oktavianda, untuk membagikan sebuah video terkait kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam video ini saya akan membahas 3 mode kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Pertama, kebudayaan yang dulunya pernah ada dan sekarang sudah hilang. Yang kedua, kebudayaan yang dulunya ada dan saat ini sudah mengalami perubahan. Dan terakhir, kebudayaan yang sejak dulu ada dan eksis hingga saat sekarang ini. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu kebudayaan yang dulunya pernah ada dan saat ini sudah tidak ada lagi atau kebudayaan yang sudah hilang. Nah, kebudayaan merupakan salah satu warisan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikut ini beberapa kebudayaan meliputi bahasa, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan seni. Nah, ketika suatu kebudayaan mulai hilang, maka hilang pula ciri khas atau identitas dari segolong masyarakat atau kelompok masyarakat. Banyak budaya dalam kehidupan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan dan banyak juga di antaranya yang telah hilang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai contoh budaya yang dulunya pernah ada dan pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi. Contoh pertama, kebudayaan yang pada dahulunya ada dan saat ini tidak ada lagi. Di Nagari Bajua, pada zaman dahulu terdapat sebuah tradisi malam bainai, namun pada saat sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, malam bainai merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki makna dalam budaya Minangkabau. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi pernikahan, terkhususnya bagi calon pengantin perempuan yang dikenal dengan sebutan anak daro. Secara harfiah, malam bainai yaitu di mana calon pengantin wanita akan mengenakan henna atau inai pada kuku-kuku tangannya. Tradisi ini merupakan simbol dari kasih sayang, doa restu, dan harapan baik dari keluarga serta kerabat menjelang pernikahan. Dalam tradisi ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama yaitu persiapan. Sebelum acara dimulai, anak daro mengenakan baju tradisional Minangkabau yang dikenal dengan baju tokah dengan hiasan kepala bernama suntiang. Kemudian, tahapan kedua yaitu mandi-mandi, di mana pengantin perempuan akan disiram oleh keluarga yang sesepuh. Dan yang ketiga yaitu pemasangan inai. Nah, keluarga dan kerabat perempuan akan memasangkan inai pada kuku anak daro pada setiap jari. Hal ini memiliki makna dan simbolis. Contohnya, pemasangan inai pada jari kelingking yang melambangkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Tahapan keempat yaitu doa restu. Selama proses ini berlangsung, keluarga akan memberikan petuah dan nasihat kepada pengantin perempuan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan. Yang kelima yaitu tahapan musik dan hiburan. Adanya musik dan hiburan sebagai penambah suasana agar terlihat lebih meriah dan hangat kekeluargaannya. Dalam konteks seksual kehidupan masyarakat Bajua, malam bainai tidak hanya sekedar ritual biasa, namun juga memiliki fungsi sebagai ajang berkumpulnya keluarga dan teman-teman. Dengan adanya tradisi ini dapat memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Tradisi ini juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal satu sama lain dalam konteks yang lebih formal sebelum pernikahan. Hilangnya kebudayaan merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal hilangnya suatu kebudayaan diantaranya yaitu kurangnya minat generasi muda terhadap kebudayaan yang ada di lingkungannya. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Ketiga, gaya hidup yang modern, di mana dengan adanya gaya hidup modern ini, banyak masyarakat yang mengedepankan sifat individualisme dan materialisme, sehingga membuat masyarakat kurang memperhatikan nilai-nilai tradisional. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pemahaman tentang budaya. Banyak generasi muda yang tidak paham akan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di lingkungannya.
Yang kelima, perubahan sosial. Terjadinya urbanisasi dan perubahan struktur sosial juga memiliki kontribusi terhadap hilangnya kebudayaan dalam masyarakat. Yang keenam, kurangnya kesadaran masyarakat. Ketujuh, terjadinya modernisasi acara dalam pernikahan, di mana pada saat ini terjadi banyak pasangan yang memilih untuk mengarahkan atau menghilangkan beberapa prosesi adat demi efisien waktu dan biaya. Selanjutnya kita masuk pada faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Dengan adanya arus informasi dan budaya asing, deras menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengadopsi budaya luar dan menghilangkan atau meninggalkan budaya miliknya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi juga menciptakan kesenjangan antara generasi muda dengan tradisi yang mereka miliki. Yang ketiga, masuknya budaya asing, yaitu dengan adanya budaya asing yang masuk melalui media, hiburan, dan interaksi sosial kerap kali dianggap lebih menarik dibanding dengan kebudayaan lokal. Hilangnya kebudayaan ini juga disebabkan dengan adanya teori adaptasi dan fungsional, di mana kebudayaan tersebut tidak dapat beradaptasi dan tidak lagi memiliki fungsi. Mari kita lihat berdasarkan teori adaptasi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa budaya selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungan dan kondisi sosial yang baru. Dalam konteks ini, hilangnya budaya proses adaptasi dapat dilihat sebagai penolakan terhadap nilai-nilai tradisional ketika masyarakat berusaha dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan baru dan kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Di Nagari Bayua, hilangnya beberapa aspek budaya dapat dilihat sebagai respon terhadap tekanan globalisasi dan perubahan sosial masyarakat, di mana masyarakat berusaha untuk mengadaptasi dengan cara hidup baru dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita masuk pada teori fungsional. Berdasarkan perspektif fungsional, bahwa setiap elemen dalam kebudayaan memiliki fungsi dan menjaga keseimbangan sosial. Ketika elemen-elemen budaya tertentu mulai hilang, hal ini dapat mengganggu struktur sosial dan identitas kelompok. Contohnya, hilangnya kebudayaan atau hilangnya tradisi dalam masyarakat. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan terkait kebudayaan yang ada pada zaman dahulu dan pada saat ini sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu terkait kebudayaan yang pada zaman dahulu ada dan pada saat sekarang ini sudah mengalami perubahan. Contohnya saya ambil pada proses adat pernikahan, di mana saya membandingkan antara pernikahan pada zaman dahulu dengan pernikahan pada zaman sekarang ini. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana terjadinya perubahan pada adat dan tradisi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman dahulu, adat pernikahan kita lihat berdasarkan proses lamaran, di mana secara formal melibatkan seluruh keluarga besar, di mana keluarga pihak perempuan biasanya sangat dihormati dalam proses ini. Kemudian adanya mahar atau mas kawin yang seringkali berupa barang berharga seperti emas atau uang yang disesuaikan dengan status sosial dalam masyarakat. Kemudian adalah ritual tradisional, di mana adanya upacara pernikahan yang melibatkan banyak ritual seperti melapeh, bapandui yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Selanjutnya kita lihat pada pakaian yang digunakan oleh pengantin, yaitu pakaian tradisional yang lengkap dengan ornamen yang kaya seperti ulos dan hiasan kepala. Selanjutnya, peranan keluarga. Keluarga besar sangat berperan dalam semua aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan upacara pernikahan. Sedangkan pada zaman sekarang ini, proses lamaran seringkali lebih sederhana dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Terdapat kecenderungan untuk melibatkan pasangan secara langsung dalam keputusan. Untuk mahar, kini juga cenderung lebih bervariasi dan bisa berupa uang tunai yang lebih praktis dan fleksibel. Kemudian, untuk ritual tradisionalnya disederhanakan atau dihilangkan untuk menghemat waktu dan biaya. Terdapat juga beberapa pasangan yang memilih untuk menggabungkan elemen tradisional dengan modern.
Selanjutnya kita lihat pada pakaian pengantin yang pada saat ini sering menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern, seperti gaun pengantin tradisional yang tetap mempertahankan elemen-elemen Minangkabau serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, tanpa meninggalkan pengaruh perkembangan zaman dan modernisasi. Selanjutnya yaitu pada peranan keluarga. Meskipun keluarga tetap berperan, pasangan kini lebih banyak memiliki kontrol atas pernikahan mereka dengan kebutuhan yang lebih independen. Adanya perubahan dalam adat pernikahan di Minangkabau juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Meskipun banyak ritual tradisional yang masih dihargai, adaptasi terhadap kebutuhan dan preferensi modern semakin terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Berikut beberapa faktor perubahan dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Pertama, adanya arus globalisasi yang meningkatkan interaksi antar budaya melalui media dan teknologi informasi. Hal ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Kedua, perkembangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lebih baik juga memungkinkan pasangan untuk mengadakan acara pernikahan atau prosesi yang lebih megah. Ketiga, yaitu perubahan sosial. Adanya perubahan struktur sosial yang semakin banyak, di mana terdapat banyaknya wanita karir dan wanita independen juga mengubah peranan dalam pernikahan. Selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran, di mana meningkatnya tingkat pendidikan yang membuat masyarakat lebih kritis terhadap tradisi-tradisi. Selanjutnya adalah teknologi. Kemajuan teknologi seperti media sosial dan platform juga mempengaruhi cara pasangan dalam merencanakan dan mengumumkan pernikahan mereka. Banyak yang menggunakan platform online untuk menyebarkan informasi dan undangan. Selanjutnya yaitu perubahan nilai dan norma. Masyarakat semakin menerima variasi dalam bentuk pernikahan, termasuk perkawinan campuran dan pernikahan yang lebih egaliter. Ini mengubah bagaimana tradisi pernikahan diintegrasikan. Selanjutnya yaitu migrasi dan urbanisasi. Adanya migrasi ke kota besar juga membawa pengaruh budaya baru yang seringkali berbeda dari tradisi yang ada di kampung halaman seseorang. Adanya urbanisasi juga mempengaruhi cara pernikahan dilaksanakan dengan praktik yang lebih modern. Perubahan dalam kebudayaan pernikahan masyarakat Minangkabau adalah refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Meskipun banyak elemen tradisional tetap ada, adaptasi terhadap perubahan zaman menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berintegrasi dengan perkembangan baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Selanjutnya, untuk mengerti alasan terjadinya perubahan dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau dapat kita lihat berdasarkan teori adaptasi dan fungsional. Adanya teori adaptasi dan fungsional juga dapat memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami perubahan dalam kebudayaan pernikahan di Minangkabau. Yang pertama yaitu teori adaptasi. Adanya teori adaptasi ini memberikan respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat Minangkabau dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendidikan dan peranan wanita dalam dunia kerja. Ini mengubah pandangan terhadap proses pernikahan, di mana pasangan kini lebih banyak melibatkan dalam keputusan. Selanjutnya, dengan adanya teori adaptasi ini juga memicu akulturasi dan globalisasi, di mana adanya pengaruh budaya luar melalui globalisasi menyebabkan masyarakat Minangkabau mengadaptasi elemen baru dalam pernikahan seperti penggunaan media sosial untuk mengumumkan pernikahan dan mengundang tamu undangan. Kemudian teori fungsional. Adanya fungsi sosial dari pernikahan di Minangkabau tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa yang mengikat dua keluarga dan komunitas. Setiap elemen dalam upacara pernikahan memiliki fungsi tertentu seperti memperkuat hubungan sosial dan mempertahankan norma-norma adat. Pada interdependensi elemen budaya, perubahan dalam satu aspek pernikahan, misalnya pergeseran pada gender, dapat mempengaruhi aspek lain seperti ritual dan struktur keluarga.
Adaptasi terhadap kebutuhan sosial, masyarakat Minangkabau tetap menjaga nilai-nilai inti seperti penghormatan terhadap orang tua dan keluarga, meskipun mereka mengadaptasi berbagai elemen baru yang lebih sesuai dengan gaya hidup yang lebih modern. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, mengenai kebudayaan yang ada pada zaman dahulu dan eksis hingga pada saat sekarang ini. Nah, untuk kebudayaan ini yang saya ambil contohnya adalah adat Batagak Penghulu, di mana Batagak Penghulu merupakan salah satu upacara adat yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Upacaraan ini dilakukan untuk mengangkat seorang pemimpin adat atau penghulu yang baru. Batagak Penghulu merupakan proses pengangkatan penghulu yang memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian adat dan budaya di Minangkabau. Penghulu bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam menjalankan tradisi serta menjaga keharmonisan sosial. Tradisi Batagak Penghulu memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Yang pertama, sebagai legitimasi kepemimpinan, di mana upacara ini berfungsi untuk melegitimasi keberadaan seorang penghulu sebagai pemimpin yang sah di mata masyarakat. Kemudian, sebagai pelestarian adat, di mana adanya acara Batagak Penghulu ini merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam budaya Minangkabau seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang terakhir adalah simbol persatuan. Adanya proses makan bersama dan arak-arakan, tradisi ini juga dapat memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Dalam bertahannya suatu kebudayaan hingga saat ini merupakan hasil dari berbagai faktor-faktor yang mendukung pelestarian kebudayaan. Berikut ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan bertahannya suatu kebudayaan di tengah-tengah masyarakat hingga saat sekarang ini meliputi: pertama, kesadaran masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama generasi tua, untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan mereka sangat berpengaruh, terutama dalam mewarisi kebudayaan kepada generasi muda berikutnya. Selanjutnya yaitu adanya pendidikan dan pengetahuan budaya. Adanya pendidikan dan pengetahuan budaya ini juga dapat menjadi alasan mengapa kebudayaan itu dapat bertahan hingga saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah dukungan dari pemerintahan. Kebijakan pemerintahan yang mendukung pelestarian budaya seperti penyelenggaraan festival-festival budaya dan promosi kebudayaan di lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam terjaganya kebudayaan masyarakat. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap perubahan. Kebudayaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman cenderung lebih bertahan. Contohnya pada seni tradisional yang menggabungkan unsur modern dan pertunjukan dapat menarik minat generasi muda. Selanjutnya yaitu komoditas dan keterlibatan sosial. Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya seperti pertunjukan seni dan upacara adat juga dapat memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan terhadap kebudayaan tersebut. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelestarian kebudayaan. Selanjutnya, dalam mempertahankan sebuah kebudayaan dalam masyarakat agar dapat terus bertahan dan eksis hingga saat ini, bisa dilihat dari teori adaptasi dan fungsional kebudayaan tersebut. Bagaimana kebudayaan tersebut dapat beradaptasi dan bertahan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Berikut terdapat beberapa peran dari teori adaptasi dan teori fungsional. Pada teori adaptasi juga menjelaskan bahwa kebudayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap relevan. Dalam konteks ini, kebudayaan yang mampu berinovasi dan mengintegrasikan elemen baru tanpa kehilangan esensi aslinya akan lebih mudah bertahan. Contohnya banyak kesenian tradisional yang kini dipadukan dengan teknologi modern. Selanjutnya, teori fungsional. Berdasarkan perspektif fungsional, setiap elemen dalam suatu kebudayaan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Kebudayaan yang masih eksis seringkali memenuhi kebutuhan sosial, emosional, atau spiritual dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, upacara adat tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas antar anggota dan komunitas. Ketika masyarakat merasa manfaat dari pelestarian budaya tersebut, baik dalam bentuk identitas kolektif maupun dukungan sosial, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga tradisi tersebut. Dengan demikian,
bahwa suatu kebudayaan atau tradisi dalam masyarakat akan dapat terjaga dan eksis hingga saat ini. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memiliki nilai ibadah. Untuk itu, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.